banyak-banyak, mungkin 10 kali sudah cukup. Tapi disesuaikanlah dengan kemampuan anak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aji Manuhara. Saya dari SD 1 Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulungagung Barat, Pak. Dan di sini saya akan membawakan materi mengenai kebugaran jasmani di kelas 3, Pak. Kenapa saya pilih apa? Kelas 3 apa? SD? Kelas 3 SD, Pak. Kenapa saya memilih materi ini? Karena insya Allah saya menguasai materi ini, Pak. Ini bentuk-bentuk latihan yang akan kita ajarkan kepada murid-murid, yaitu latihan dasar kebugaran dengan menggunakan latihan berangkai 4 pos, Pak. Ini kita tujuan kebugaran, pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya seperti bekerja sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan masih dapat menikmati waktu luangnya. Itu adalah pengertian kebugaran jasmani. Di tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan berbagai gerak dasar latihan untuk meningkatkan koordinasi gerak latihan berangkai 4 pos, lari-lari di tempat, gerakan tangan membuat lingkaran, gerak meliukkan tubuh, dan melakukan sit up. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat berbagai gerak dasar latihan untuk meningkatkan koordinasi gerak latihan berangkai 4 pos, lari di tempat, gerak lengan membuat lingkaran, gerakan meliuk-liukkan badan, dan sit up. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu mempraktikkan berbagai gerak dasar latihan untuk meningkatkan koordinasi gerak latihan berangkai 4 pos, yaitu lari-lari di tempat, kemudian tangan membuat lingkaran, gerakan meliukkan tubuh, dan melakukan sit up, Pak. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Kemudian saya absen murid-muridnya, Pak. Kita berdoa mengabsen murid-muridnya, kita berikan tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah dijelaskan, kita akan melakukan pemanasan, Pak. Sebelum kita baiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan bermain Tom and Jerry, bermain kejar-kejaran, Pak. Kemudian setelah melakukan pemanasan, kita langsung masuk ke inti pembelajaran. Setelah mengamati dari contoh, ini akan saya berikan contohnya dulu. Ini adalah gambar mengenai lari-lari di tempatnya, Pak. Di pos 1 seperti ini. Nanti murid-muridnya akan kita bagi jadi 4 pos. Di setiap posnya nanti murid-murid akan melakukan kegiatan masing-masing. Ini di pos 1 yaitu lari-lari di tempat, kemudian di pos 2 memutar lengan membuat lingkaran, kemudian di pos 3 meliuk-liukkan badan atau seperti pohon tertiup angin. Di pos 4 yaitu saya akan memberikan contoh gerakan push up, Pak. Jadi nanti murid-murid akan melakukan seperti itu, Pak. Setelah kegiatan berakhir, murid-murid sudah melakukan kegiatan tersebut mulai dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Murid-murid akan melakukan rotasi, Pak, akan berpindah dari pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 3, pos 3 ke pos 4, pos 4 ke pos 1, Pak. Seperti itu dalam melakukan kegiatan gerak koordinasi ini, Pak. Latihan kebugaran ini, Pak, dengan 4 pos. Jadi seperti itu, Pak. Nah, setelah satu putaran itu nanti mereka akan merasakan di setiap posnya, anak-anak akan terlibat dalam
tempat kegiatan tersebut. Jadi setelah anak-anak di pos 1 kemudian pindah ke pos 2, kemudian pindah di pos 3, kemudian yang dari pos 3 ke pos 4, begitu seterusnya sampai dengan satu set Pak. Satu set itu mereka dari pos 1 kembali ke pos 1 lagi Pak. Dan di dalamnya itu terdapat masing-masing terdapat pengulangan-pengulangan Pak. Misalkan lari-lari di tempat itu nanti saya berikan fluid, semuanya yang di pos itu akan melakukan gerakan masing-masing posnya Pak. Kemudian setelah fluidnya berhenti, anak-anak sudah melakukan diminta untuk berhenti dan berpindah dengan cara berjalan Pak ke pos berikutnya. Gitu Pak. Jika nanti siswanya sudah selesai, kita akan melakukan refleksi, kemudian akan melakukan pendinginan dengan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta Pak sambil menggerak-gerakkan badan Pak. Kemudian setelah itu saya akan memberikan tanya jawab seputar materi yang sudah disampaikan ini, mengenai lari-lari di tempat, lengan membuat lingkaran, kemudian meliupkan badan, dan sit up. Anak-anak diminta untuk membuat timbal balik saat sudah selesai ini Pak. Kemudian ditutup dengan doa Pak, dipimpin oleh muridnya Pak. Sudah Pak. Baik, untuk yang pertama pada Bapak Dwi, silakan Pak mengambil masukan. Ya, oke, baik. Pak Haji. Ya Pak. Anda ngajar ini berarti secara luring atau daring? Luring Pak, tatap muka terbatas kita. Sudah secara luring ya, Anda lakukan. Betul Pak. Nah, kemudian tadi ini salah satu tujuannya adalah untuk apa tadi tujuan untuk pembelajarannya? Siswa dapat Tujuan pelajarannya apa tadi? siswa dapat menjelaskan latihan. Dimit Pak. Mute, Anda di mute. Oh iya. Maaf Pak, siswa dapat. Nggak usah di mute Pak Haji. Pak Haji nggak usah di mute, jadi nanti biar bisa langsung ini. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan mengenai gerakan latihan berangkai 4 pos Pak. Dan kemudian siswa mengamati. Kemudian siswa dapat mempraktikkan kegiatan tersebut Pak. Ya, artinya ini bukan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, ya kan? Iya Pak, karena di kelas 3 hanya untuk terlibat saja Pak. Jadi tujuannya adalah mereka bisa melakukan. Betul Pak. Oke, kalau tadi menurut saya tidak jadi satu persoalan ya, setelah anak-anak. Nggak aja mungkin saya suruh kali 10 kali, mungkin Anda sudah nggak bisa lagi. Oke. Iya Pak. Kemudian nah ini harus jadi perhatian ya. Jadi nah, mungkin saja Anda bisa membuat suatu modifikasi ya. Mungkin kakinya menahan suatu batu apa yang nantinya akan membantu. Mungkin tangannya tidak harus dilipat, tapi tangannya terbuka saja ke belakang sehingga akan membantu gerakan tersebut. Ya, tangannya di belakang begini, bangun-bangun sama-sama gitu. Itu lebih memudahkan. Karena ini kan prosesnya sit up itu bukan hanya gerakan saja, tapi ada berkaitan dengan gerakan perut. Kalau ada perutnya nggak kuat, itu tidak ada berapa siswaan. Kalau di kelas 3 kita kan sekarang separuh-separuh ya Pak. Jadi dibagi jadi 2 kelompok. Yang kelompok 1 itu berangkat Senin, Rabu, dan Jumat. Kelompok 2 itu Selasa, Kamis, Sabtu. Itu ada berapa orang saya tanya? 23 siswa. Jadi setiap berangkat itu ada yang 11, ada yang 12 Pak. Oke, kalau 11 berarti kan lebih sedikit. Betul Pak. Bisa digabung langsung di 4 kelompok. Nah, seperti itu di kurikulum. Nah, artinya kalau kurikulum itu mungkin kurikulum hanya suatu contoh saja. Dan mungkin Anda bisa mengembangkannya. Artinya lebih disesuaikan dengan kemampuan. Pokoknya wah Pak, kalau menurut Anda tadi sit up itu kan bahaya gini-gini. Nggak usah banyak-banyak, mungkin 10 kali sudah cukup. Jadi disesuaikanlah dengan kemampuan anak. Jadi mereka akan tahu. Justru Anda mengajarkan itu sit up malah menurut saya lebih kompleks lagi kalau sit up. Saja Anda tidak akan push up dan sebagainya. Itu kan lebih kompleks lagi push up ya, tangan dan sebagainya. Jadi kan kita bisa memodifikasi gerakan sehingga anak juga bisa melakukan karena hidup mereka juga yang harus kita ubah. Kita juga harus kita berikan masukan oleh hidup mereka.
jam 9 harus sudah masuk kamar dan tidur dan sebagainya. Anak-anak jam 10, jam 11 masih nonton TV, apalagi nanti nonton bola di jam 2 pagi, nah jelas akan Anda yang masih anak-anak ya tidak bagus. Itu yang perlu harus kita berikan kepada harus kita pengetahuan pendidikan seperti itu, tapi juga dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Jadi kan kalau kamu ngantuk di sekolah matematika, kamu nggak ngerti matematika bahaya juga. Karena akhirnya nanti disalahkan Pak Haji Manoharanya, ini Pak Haji ngasih materi capek itu capek, ya penjas juga yang dari sasar. Jadi penjas nanti hari jam terakhir saja. Iya. Anda nanti yang akan pusing semua. Betul Pak. Jadi ini kan kemudian juga mungkin jadi evaluasinya saya akan menanyakan tentang Hots Bapak apa yang tetap Bapak ketahui tentang Hots Pak? Order thinking skill Pak. Cara berpikir tingkat tinggi mungkin Pak. Kalau LOTS Pak? Low Pak. Low order thinking skill Pak. Yang membedakan apa Pak? Iya, yang membedakan penalaran dalam berpikirnya Pak. Seperti itu Pak. Kalau di taksonomi Bloom itu dibagi ke dalam ada namanya C ya, C kognitif gitu. Iya Pak. C1 sampai C berapa itu Pak? C1 sampai C6 Pak. Kalau dikatakan LOTS itu udah C berapa Pak? Kenapa Pak? Kalau yang LOTS itu C berapa sampai berapa, yang HOTS C berapa sampai berapa? LOTS itu C1 dan C2, kemudian HOTS itu C5 dan C6 Pak. Terus yang tengah-tengahnya Pak? MOTS Pak. Oh iya, tengah. Baik, jadi memang ada beberapa yang membagi itu langsung dua atau juga ada yang MOTS ya. Pendapat yang ada yang MOTS-nya, jadi ada yang kaya, ada yang MOTS, ada yang low juga. Baik, terus untuk feedbacknya Pak? Tadi Feedbacknya kita menggunakan alat-alat olahraga tersebut. Kalau menggunakan Kunz itu kan termasuk teknologi ya Pak. Kemudian matras teknologi. Kemudian kalau di lapangan seperti itu Pak, kita teknologinya menggunakan matras dan Kunz gitu Pak. Nah, baik, kalau kita mendefinisikan teknologi untuk mempermudah kerjaan ya semuanya maksudnya teknologi Pak. Betul Pak. Cuman yang lebih jadi kalau masukan dari saya Pak, namanya teknologi kan ada yang audio, ada yang visual, maupun ada yang visual. Betul. Nah, mungkin ini akan pembelajarannya akan lebih memudahkan lagi jika Bapak masukkan misalnya punya speaker di sekolahan gitu kan. Mungkin ada suara tiap-tiap pos itu Bapak isi dengan pada saat melakukan gerakan melakukan itu dengan musik atau lagu atau bukan dengan ini pada saat berpindah pos. Jadi tidak perlu instruksi fluid pindah pos. Nah, jadi Bapak hanya mengamati. Nah, anak-anak juga kan nanti lagunya mau berubah nih gantian. Ini kita pos sana gitu. Mungkin kalau di tes itu kayak brief test lah. Brief test, betul. Itu lari. Nah, yeah. Seperti itu. Nah, ini akan lebih menyenangkan lagi apalagi ini anak-anak ya Pak ya. Iya betul Pak. Dan mungkin akan diselingi dengan gerakan-gerakan bebas atau dan lain sebagainya.